Singkat cerita semeton, waktu pun dilalui oleh Beli Gede dengan sangat bahagia. Dia punya istri yang baik, yang dia cintai dan juga mencintai dia. Dia punya putra yang sehat dan sempurna. Dan waktu itu Beli Gede juga merasa kalau Astung Karo semuanya berjalan dengan lancar. Tapi setelah kelahiran anak kedua, dan anak keduanya ini putri, cewek ya, Beli Gede kok mulai melihat istrinya ini mulai sakit-sakitan. Rambut istrinya ini mulai rontok, dan juga istrinya ini kadang-kadang bersikap seperti orang blog-blogan gitu loh semeton. Kadang-kadang istrinya ini bilang mau makan, tapi tiba-tiba istrinya ini kok malah mandi. Kadang-kadang istrinya ini bilang mau pergi kemana, kok tiba-tiba ditemukan di mana. Pokoknya kalau dibawa ke dokter, dokter tuh malah bilang sepertinya kewarasan dari istrinya ini mulai menurun karena efek stres. Kalau menurut Beli Gede, apa yang disetreskan gitu loh, tidak ada sesuatu yang seperti itu di rumah tangga mereka, karena rumah tangga mereka ini baik-baik saja. Nah, waktu itu istrinya ini sering juga cerita kepada Beli Gede, kok dia sering sekali bermimpi. Setiap malam akan ada seorang lelaki yang tinggi besar, badannya itu berbulu, akan memaksa, memeluk dan juga mencium, bahkan menggerayangi badannya Gek Putu di dalam mimpi. Sering sekali Gek Putu berbicara seperti itu kepada Beli Gede. Beli Gede mulai berpikir semua tahun ini ada apa ya, ada apa. Menurut Beli Gede kan waktu itu memang tidak terlalu mengerti yang namanya spiritual. Makanya dia tuh cuma bilang kepada istrinya, kamu minum obat ya, minum obat. Nah, Beli Gede pun sangat sering mengantarkan istrinya ini berobat ke dokter. Dan suatu hari semeton, karena istrinya ini sudah terlihat sudah mulai kehilangan kewarasannya, keluarga besarnya Beli Gede sampai menganjurkan untuk istrinya ini dirawat di rumah sakit jiwa. Dan benar, istrinya ini sempat dirawat selama 3 tahun di rumah sakit jiwa. Tapi tidak ada perubahan sama sekali. Waktu itu Beli Gede kayak bingung, ini tuh istrinya kenapa? Dan karena istrinya ini memang dirawat di rumah sakit jiwa, anaknya Beli Gede ini terpaksa diurus oleh ibunya Beli Gede dengan bantuan Beli Gede juga. Beli Gede sambil hampir seminggu sekali 2 kali menengok istrinya, dan istrinya ini tidak ada perubahan sama sekali semeton. Dia tuh bingung, ini kenapa gitu, ini kenapa. Nah, waktu itu orang tua dari Gek Putu pun mengajak Beli Gede untuk merawat Gek Putu di rumah mereka. Tapi Beli Gede tidak mau semeton. Beli Gede tidak mau nanti Gek Putu dirawat di rumah bajangnya, dan itu akan membuat Beli Gede ini ada jarak dari Gek Putu. Sampai akhirnya Beli Gede memutuskan untuk mengeluarkan Gek Putu dari rumah sakit jiwa, dan Beli Gede lah yang merawat Gek Putu di rumah. Waktu itu anak pertama dan anak keduanya memang dititipkan di rumah kedua orang tuanya, karena Beli Gede kan sudah punya rumah sendiri dengan Gek Putu. Hari-hari dilalui oleh Beli Gede dengan mengurus Gek Putu dengan baik semeton. Semua dia lakukan, dari memandikan, bahkan sampai cebok pun Gek Putu memakai pampers karena sudah tidak bisa dikendalikan. Sampai separah itu loh semeton sakitnya Gek Putu. Tapi Beli Gede tetap mau merawat Gek Putu di rumah, karena Beli Gede merasa Gek Putu pasti sembuh dan sembuh. Singkat cerita, semuanya sudah dilakukan, bahkan sudah berapa obat yang diminum oleh Gek Putu tidak ada perubahan. Sampai akhirnya Beli Gede ini bermimpi. Setelah sekian tahun menikah, Beli Gede pun bermimpi untuk pertama kalinya. Di dalam mimpi itu Beli Gede menikah dengan Gek Putu. Di dalam mimpi acara pernikahan mereka diselenggarakan dengan sangat meriah, bahkan sampai ada rumah emas yang ceritanya dibuatkan oleh Beli Gede untuk Gek Putu di dalam mimpi. Di sana Beli Gede tersadar dan berpikir, kenapa kok bisa-bisanya dia bermimpi menikah dengan Gek Putu kembali, dan bahkan Beli Gede lah yang membuatkan rumah emas untuk Gek Putu gitu loh. Di sana dia bingung sama tahun ini, kenapa ya seperti ini. Akhirnya Beli Gede pun punya inisiatif ingin mengajak istrinya ini berobat ke Bali. Akhirnya sama Tuhan Beli Gede kan mengajak istrinya ini berobat ke orang pintar. Di orang pintar ini kadang terlihat Gek Putu ini katanya perlu banten, sudah dibuatkan. Ada juga orang pintar yang bilang Gek Putu ini melik, perlu ditubah, sudah ditubah. Pokoknya semua ritual yang dibilang oleh orang-orang pintar ini sudah dilakukan. Tapi Gek Putu tidak kunjung sembuh sama tahun. Di situ Gek Putu kayak semakin kehilangan kewarasannya, sampai suatu ketika dia tidak mengenali siapa Beli Gede dan tidak mengenali kedua anaknya. Di situ Beli Gede makin sakit semeton, hatinya tuh sakit dan terluka. Kenapa kok istrinya tidak mengingat anak-anak mereka? Nah, singkat cerita semeton, akhirnya setelah sekian tahun Gek Putu ini dibilang sudah kehilangan kewarasannya, suatu pagi rencananya Beli Gede akan mengajak Gek Putu berobat ke tempat orang pintar yang waktu itu baru-baru banget viral di Facebook. Dan saat Beli Gede membangunkan istrinya untuk dimandikan,
Ternyata istrinya ini sudah berpulang dalam keadaan memeluk baju anak-anak mereka. Gek Putu ini ditemukan sudah tengkurap seperti ini teman-teman, sambil memeluk baju kedua putri dan putra mereka. Akhirnya apa yang ditakutkan oleh Bule Gede pun terjadi. Dia kehilangan Gek Putu dalam keadaan sakit seperti itu. Boom! Kok gini? Bule Gede bingung teman-teman, ini ada apa kok bisa seperti ini? Yang padahal kemarin itu loh Gek Putu tuh masih sehat, masih bisa diajak ngomong, mereka juga masih makan bareng. Tapi kok tiba-tiba Gek Putu malah ditemukan seperti itu? Wih, teman Bule Gede berteriak menangis memanggil nama istrinya. Dia tuh benar-benar kayak, gimana sih? Bule Gede benar-benar merasa belahan jiwanya ini sudah tidak ada gitu loh teman. Wanita yang benar-benar dia cintai, dia perjuangkan, dia jaga, bahkan sampai seperti itu malah berpulang. Akhirnya Gek Putu pun langsung dikebumikan dan langsung diabenkan beberapa bulan kemudian. Tetapi ketika Gek Putu ini diabenkan, kita kan ada nih biasanya kayak ritual pemanggilan rohnya yang akan diaben. Gek Putu tidak menjelaskan kenapa dia bisa seperti itu. Gek Putu cuma bilang kalau itu memang sudah waktunya dia untuk berpulang dan tolong ikhlaskan dia agar dia bisa mendapatkan tempat yang layak di sisi di atas gitu loh. Wih, di situ Bule Gede makin penasaran sama Ton. Ini tuh ada apa sebenarnya, ada apa? Kenapa seolah-olah dia tuh melewatkan sesuatu, tapi kok hatinya itu tidak bisa tenang gitu loh. Malahan setelah kepergiannya Gek Putu, Bule Gede tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Dia selalu saja bermimpi datang ke sebuah rumah emas yang kuncinya itu tidak dia temukan, dan entah kenapa dia melihat Gek Putu ada di dalam rumah emas tersebut. Dan Bule Gede terus saja memanggil nama istrinya, tapi istrinya tidak mendengar dan selalu saja menutup pintu rumah tersebut, dan Bule Gede tidak pernah bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Bule Gede makin bingung dong, ini kenapa, dan kenapa. Nah, suatu hari semeton, setelah kurang lebih 3 tahun istrinya ini sudah diaben, Bule Gede itu berusaha sekali untuk hidup normal tapi tidak bisa. Dia tuh benar-benar patah hati semeton. Dia tuh benar-benar merindukan Gek Putu. Dia juga belum bisa move on dari kepergiannya Gek Putu. Nah, karena Bule Gede ini sudah merasa tidak tahan lagi, akhirnya dia memutuskan untuk datang ke tempat orang pintar sendirian. Sebelum datang ke sana, Bule Gede ini kayak mesodo dulu untuk Dewoyang istrinya dan membawa Banten Pejati ke tempat orang pintar yang memang belum pernah dia datangi. Nah, di sanalah baru terungkap semeton. Ketika itu Bule Gede sudah sangat meminta kepada yang di atas semoga diberikan jalan. Apa sebenarnya kesalahannya dia? Apa sebenarnya rasa hampa yang terus saja dia rasakan setelah kepergian dari istrinya? Ini tuh semetonnya orang pintar ini seorang wanita. Bule Gede tuh ingat banget waktu itu dia duduk di depan kamar suci si orang pintar ini. Saat si orang suci ini menghidupkan dupa, Bule Gede merasa kok siang. Dia merasa benar-benar auranya tuh dingin dan dia mencium bau parfum dari istrinya. Gimana aja seolah-olah istrinya ini sedang berdiri di depannya dia semeton. Saat Bule Gede ini benar-benar merasakan kehadirannya Gek Putu, gimana aja Gek Putu seolah-olah sedang berdiri di depannya dia. Tiba-tiba semeton, dadanya Bule Gede ini kayak deg 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 deg. Air matanya mengucur sederas itu. Dia tuh tidak bisa lagi membendam semuanya. Dia menangis berteriak, memanggil nama istrinya. Dan akhirnya si orang pintar ini kayak dimasuki oleh rohnya Gek Putu. Di sana istrinya membeberkan semuanya. Istrinya bilang alasan Gek Putu ini mulai sakit-sakitan karena benar, wangsuan uang itulah yang membuat dia sakit. Dan ternyata kalau apapun yang dipakai untuk mengikat orang lain, entah itu uang, entah itu bulu perindu, atau barang apapun yang didapat oleh Bule Gede dari orang pintar, itu bisa membuat kewarasan seseorang menghilang dan bisa membuat orang itu terikat dan menjadi budu-buduan, seperti yang dialami oleh Gek Putu. Alasan kenapa ketika Bule Gede ini bertanya kepada orang pintar tentang penyakit istrinya tidak pernah terlihat yang sebenarnya, itu karena ya memang yang menyakiti istrinya ini kan adalah Bule Gede sendiri. Jadi otomatis sakitnya itu tidak mau mengaku semeton. Dan kenapa juga ketika sebelum si Gek Putu ini diaben,
Gek Putu tidak membocorkan semua ini karena Dewoyang Gek Putu tidak mau nanti Beli Gede ini terlihat tidak baik di mata keluarganya sendiri. Makanya Dewoyang istrinya ini menjaga semua rahasia ini agar Beli Gede itu tidak dianggap membunuh istrinya sendiri, Semeton. Jadi ternyata selama ini yang membuatkan sakit untuk Gek Putu adalah Beli Gede sendiri. Dan itulah alasannya kenapa Beli Gede sering sekali bermimpi membuatkan rumah emas untuk Gek Putu. Kenapa juga Beli Gede sering sekali bermimpi kalau Beli Gede ini menikah kembali dengan Gek Putu di dalam mimpi, ya karena penyebab Gek Putu itu berpulang dan yang membuat istrinya sendiri sakit ya Beli Gede. Karena Beli Gede lah yang memberikan uang tersebut untuk mengikat istrinya agar tidak pergi dari dia. Boom. Kok gini? Itulah fakta, Semeton, yang selama ini disembunyikan oleh Dewoyang istrinya Beli Gede agar Beli Gede itu tidak tercap tidak baik gitu loh di mata keluarga besarnya. Setelah Beli Gede mengetahui fakta seperti ini dari istrinya sendiri, ya mau bagaimana? Orang dia tuh sudah berpulang gitu loh. Dan Beli Gede ingat banget Semetonnya, istrinya tuh kayak bilang gini loh, saya sudah berpulang, tolong ikhlaskan saya. Sekarang yang perlu kamu lakukan adalah menjaga dan juga membesarkan baik-baik kedua anak kita. Saya akan selalu melihat kalian dari sini dan tolong ikhlaskan saya. Setelah kejadian ini, Semeton, akhirnya semua rasa kosong, rasa hampa, rasa amarah, rasa benci yang dirasakan oleh Beli Gede selama istrinya sakit sampai berpulang dan melinggih terlepas. Akhirnya dia tahu penyebab dari semua ini adalah keegoisannya sendiri. Karena dia terlalu mencintai dan juga mengharapkan kehadiran istrinya sampai dia melakukan hal seperti itu. Dan dia juga tidak tahu sebenarnya kalau efek sampingnya ya sebesar itu. Saat ini, Semeton, Beli Gede masih belum menikah. Karena Beli Gede bilang dia tidak bisa menikah karena masih terus saja merasa bersalah kepada istrinya. Dan Beli Gede juga bilang kalau setelah metun itu, setelah Beli Gede tahu semua penyebab kepergian istrinya dan dia juga sudah mulai mengikhlaskan istrinya, Beli Gede mulai bisa hidup dengan normal dengan kedua anaknya. Tapi Beli Gede memang tidak mau menikah. Anak-anaknya terus saja memaksa untuk Beli Gede agar mau menikah kembali. Tapi sampai detik ini Beli Gede tidak ada niatan dan juga tidak ada keinginan untuk menikah. Dan Beli Gede juga bilang kepada saya kalau cinta itu terkadang tidak harus memiliki. Kalau kita bisa memiliki orang yang kita cintai, tapi kita tidak sadar kita juga menyakiti dia, itu tidak ada gunanya, Semeton. Dan Beli Gede juga bilang kepada saya, semoga Semeton yang menonton ceritanya ini bisa berpikir dengan lebih baik lagi. Kalau jodoh itu sudah di tangan Tuhan, kita hanya bisa berusaha dan melakukan yang terbaik. Inilah cerita dari Beli Gede tentang penyesalan terbesarnya yang sudah dia lakukan kepada orang yang sangat dia cintai, tapi ternyata itu malah perlahan membunuh istrinya dari dalam. Sukses untuk Beli Gede yang sudah bercerita, dan juga semoga kedepannya Beli Gede dengan kedua anaknya bisa hidup lebih bahagia lagi. Dan untuk kalian yang sudah menonton, bagaimana pendapat kalian? Coba dong kalian berkomentar, karena Beli Gede bilang dia pasti akan menonton dan membaca semua komentar dari kalian. Sukses untuk semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk kalian yang belum like dan juga subscribe, tinggalkan jejak. Dan juga jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya agar kalian jadi orang pertama yang tahu ketika saya up video baru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.